Elon Musk ini adalah calon penyedia dari tanda tersebut. Nah, kalau itu memang dia adalah seorang yang punya potensi bisa melakukan hal-hal yang seperti itu karena dia teknologinya tinggi sekali. Kita tahu ya, Tesla itu punyanya dia juga punya PayPal dan sebagainya. Ini orang jenius, saudaraku. Jenius dan kaya raya. Itulah Elon Musk. Nah, kemudian di akhir dari kalimat dari ibu tersebut, dia katakan Elon itu sebetulnya merupakan kependekan dari El Elyon. Shalom, saudaraku. Saudara, kita mengikuti berita bagaimana hari Senin kemarin Donald Trump dilantik menjadi presiden periode kedua, saudara ya, di United States of America. Dan sehari setelah Presiden Donald Trump ini dilantik, dia langsung mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Salah satunya menyatakan bahwa Amerika menarik diri dari WHO karena begini. Kemudian dia mau begini, mau begitu. Itu kata-katanya itu bikin kejutan bagi para wartawan, para orang-orang yang mencari berita. Nah, saudara, kita sebagai umat Tuhan akan mengkaitkan pelantikan Donald Trump ini dengan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Ya, saya sudah sampaikan beberapa kali, Donald Trump ini dekat dengan satu pribadi yang perlu kita soroti, perlu kita perhatikan, yaitu menantunya sendiri, namanya Jared Kushner. Nah, selain itu kita juga melihat ada satu tokoh yang relatif masih muda, yang berpengaruh, yang menyumbang akan kampanye kepresidenan dari Donald Trump itu dengan angka yang tidak main-main, yaitu Elon Musk. Saudara, Elon Musk itu sempat menyumbang 277 juta US dollar, ya angkanya ada yang mengatakan 250, ada yang sekian, tapi ya kira-kira 250 lebih gitu, saudara. Dan itu kalau dirupiahkan kurang lebih 4,1 T. Ini bukan angka kecil, saudara. Dan kita tahu memang Elon Musk adalah seorang pengusaha yang relatif masih muda, usia 53 tahun, dan dia pemilik Tesla, pemilik PayPal, dan sebagainya. Jadi ini orang kaya, saudara. Dan dia jenius yang kadang-kadang pikirannya agak nyeleneh, agak aneh. Saudara bisa ikuti di berita-berita tentang Elon Musk. Nah, saudara, dua orang yang relatif muda yang dekat dengan Donald Trump ini akan kita bahas. Yang satu adalah menantunya sendiri, Jared Kushner. Kita sudah pernah membahas itu, bagaimana dia berhasil di periode pemerintahan sebelum Joe Biden, di mana Donald Trump itu mengangkat dia menjadi penasehat senior kepresidenan, dan kiprah dari Jared Kushner yang membentuk atau menginisiasi akan Abraham Accords, di mana ada 4 negara yang tadinya tidak bersahabat dengan Israel, sekarang sudah menjadi sahabat. Ya, ada UEA, Uni Emirat Arab, kemudian ada Bahrain, kemudian ada Maroko dan Sudan, saudaraku. Itu negara-negara Islam yang sudah menjadi teman dengan Israel. Dan diperkirakan nanti akan ada lanjutan dari Abraham Accords ini, jilid 2, saudara ya. Jadi kelanjutan dari yang lalu, karena terhalang oleh pemerintahan Joe Biden pada waktu mertuanya dikalahkan. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, kita lihat terlebih dahulu Jared Kushner. Apa hubungannya Jared Kushner ini dengan akhir zaman? Saudara, kalau bicara akhir zaman, suka nggak suka, mau nggak mau, kita pasti juga akan membahas atau merenungkan tentang antikristus. Karena apa? Ya, 2 Tesalonika 2 dengan jelas katakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan dan terhimpunnya kita dengan Dia,
harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu antikristus. Jadi antikristus itu mau tidak mau juga menjadi satu tanda khusus dari kedatangan Tuhan yang harus kita amati. Nah, apa kaitan dari Jared Kushner dengan antikris? Ada yang mengatakan Jared Kushner itulah calon antikristus. Ya, saya kurang setuju dengan pernyataan ini. Tapi kita coba lihat saja, saudaraku, apa yang menjadi pemikiran dari banyak orang tentang sosok yang bernama Jared Kushner. Ya, kita tahu Jared Kushner adalah seorang Yahudi, ortodoks, saudaraku ya. Ivanka yang mestinya Kristen kemudian menjadi Yahudi juga karena ikut suami. Itu anaknya Donald Trump itu ikut suaminya. Dan dia seorang pengusaha yang sukses, pengusaha properti dan sebagainya. Nah, saudara, kaitan Jared Kushner sudah saya sampaikan tentang siapakah Jared Kushner yang lalu, sudah bisa cari link dari YouTube kami yang lalu. Nah, sekarang kita akan lihat Jared Kushner itu ternyata pemilik dari Fifth Avenue 666 atau Fifth Avenue 666. Itu adalah sebuah bangunan yang sangat termasyur yang ya seringkali dikait-kaitkan dengan antikris, saudaraku, karena angka 666 itu. Nah, sebetulnya di kawasan Midtown dari Manhattan, New York, itu ada jalan yang namanya Fifth Avenue, dan di jalan itu ada satu gedung yang sangat terkenal. Karena apa? Karena nomornya adalah 666. Ya, jadi saudara ketahui bahwa ini sejarahnya panjang. Jadi Fifth Avenue 666 atau 666 itu dibangun tahun 1957, sudah lama sekali, saudara, oleh Tishman Realty and Construction. Tishman Realty and Construction. Jadi ini sebuah perusahaan yang membangunnya tahun 57. Nah, kemudian tentunya digunakan sebagai kantor usaha, disewakan sana sini dan sebagainya. Itu sampai tahun 1980 itu dijual kepada MetLife. MetLife itu adalah perusahaan asuransi, yaitu kepanjangannya itu adalah Metropolitan Life Insurance. Ya, jadi itulah tahun 80 dijual kepada MetLife. Kemudian 18 tahun kemudian, tahun 1998, ini adalah cerita di mana Indonesia chaos, saudaraku ya, 98, gedung tersebut dibeli oleh perusahaan Jepang, yaitu Sumitomo Realty and Development. Nah, itulah yang memiliki akan tempat tersebut. Nah, sedikit informasi buat saudara. Karena seingat saya sekitar tahun 90-90-an, saya pernah membahas tentang adanya rencana dari satu perusahaan yang namanya Mondex. Monetary Dexter itu ya, monetary itu keuangan, Dexter itu tangan kanan, saudaraku. Nah, itu usaha dari kelompok pengusaha finansial tertentu yang ingin mengubah pola belanja dari pola bisnis dari masyarakat dunia ke arah dunia tanpa uang tunai. Jadi itu tahun 90-an, saudara jangan bayangkan sekarang. Kalau sekarang itu sepertinya sudah biasa. Tahun itu sesuatu yang luar biasa. Nah, mereka mengeluarkan kartu yang namanya Mondex. Ini saya catat masih ada, saudaraku. Di situ smart card tersebut kemudian dijual kepada Mastercard, ya. Kemudian dikembangkan dan penerapannya tetap di bawah NatWest. Ya, ini saya catatan saya masih ada. Saya tidak akan ulangi lagi, saudara. Tetapi ada rahasia yang dibongkar oleh Dr. Sanders. Dr. Sanders itu adalah ordal, orang dalam
yang ikut mengembangkan akan itu semua, bahkan katanya dia mengembangkan akan baterai lithium untuk nantinya chip tersebut akan dipasang di tangan dari semua orang begitu ya. Itu dulu kita masih ingat saudaraku ya, ada semacam kapsul kecil yang disuntikkan seperti susuk begitu, sehingga itu menggantikan akan kartu yang dipegang. Nah, yang menarik, saudara, ini saya langsung saja ya potong bahwa perusahaan yang nantinya akan mengerjakan ini ya untuk mengembangkan industri smart card tersebut itu dihasilkan oleh Game Plus, itu penghasil kartu halo, dan US DoD, Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Itu punya kode proyek tersebut adalah Tessera. Nah, Tessera itu artinya tanda kepemilikan yang ada pada tubuh budak Romawi, Tessera. Itu dipakai namanya. Nah, perusahaannya itu bernama Lucent. Lucent itu singkatan dari Lucifer Enterprises. Nah, perusahaan ini ya di tahun-tahun itu, jadi di tahun-tahun ketika masih di bawah, kalau nggak salah sebelum Sumitomo, saudaraku ya, masih di bawah MetLife, gedung 666 itu di bawah MetLife, itu perusahaan Lucent yang berlogo naga merah itu, ini baru saja pindah ke alamat baru, yaitu Fifth Avenue 666 Manhattan. Jadi gedung tersebut mereka sengaja pindah ke situ, milihnya gedung yang mahal tetapi ada kode 666-nya gitu ya. Dan mereka punya penemuan baru yang dibanggakan yang namanya text to speech. Tapi itu dulu saudaraku ya tahun 90-an. Sekarang text to speech itu sudah kecil, sudah umum. Tapi waktu itu hebat, saudara. Nah, ini sedikit kita flashback ya, kilas balik dari gedung yang akhirnya tahun 2007 dibeli oleh Kushner Companies, yaitu perusahaan milik Jared Kushner. Saudaraku, Jared Kushner itu lahir tahun 81. Jadi tahun 2007 dia bisa beli, ini usianya baru 26. Ini orang hebat ini. Dan dia bisa jadi menantunya Donald Trump itu ya, itu saudara bisa interpretasi sendiri kenapa gitu, dan Donald Trump bisa jadi presiden gitu. Tahun-tahun itu kan belum ya, Donald Trump belum jadi presiden, tapi kemudian dia bisa ke sana dan dia bisa punya hubungan dengan Israel, bisa hubungan dan mencoba mendamaikan Israel dengan negara-negara yang ada di sekitarnya. Dia beli gedung 666 itu ya, Fifth Avenue 666 itu 1,8 miliar. Wah, US dollar loh saudaraku. Itu harga tertinggi dari sebuah gedung tunggal di Manhattan zaman itu. Nah, akibatnya karena dia terlalu berani, ya dia ngalami tekanan finansial, ngalami masalah keuangan, sehingga dia tidak tahan. Tahun 2018, Jared Kushner menyewakan akan gedung tersebut ke Brookfield Asset Management. Jangka panjang, tidak tahu berapa lama, karena Kushner mengalami tekanan finansial, tadi sudah saya katakan. Nah, gedung tersebut oleh Brookfield Asset Management ini direnovasi, dan perhatikan, kalau saudara pergi ke sana, saudara cari 666 sudah tidak ketemu. Karena nomornya, jadi nomor gedungnya itu tidak lagi dipampangkan 666, tapi 660. Ya, jadi saudara itu diubah karena apa? Untuk menghapus akan kesan yang sensitif terhadap 666 tersebut. Tapi saudara ketahui, ini informasi bahwa itu sampai sekarang masih miliknya Jared Kushner, meskipun sudah diganti 660. Itu hanya disewa oleh Brookfield Asset Management.
Nah, saudaraku, saya ingin, ini ngomong 666 saudara ya, saya ingin ngajak saudara membuka Alkitab. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, semua manusia, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ini tafsirannya bisa macam-macam. Tanda di tangan itu apakah seperti chip yang disuntikkan, ya dulu yang diusahakan di tahun 90-an oleh Dr. Sanders, yang kemudian dokternya itu bertobat dan dia membongkar semuanya, saudaraku. Dia keluar dari proyek tersebut dan dia membongkar karena dia bertobat. Nah, ataukah ini adalah smartphone yang sekarang ini ada di tangan kita dan di sini ada tandanya atau tidak? Kita nggak tahu, saudaraku. Sebab ini kan bahasa yang ditulis oleh Yohanes pada abad pertama. Dia cuma menuliskan aja apa yang dia pewahyuan yang dia terima itu. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya, atau ada kode angkanya. Nah, ayat 18 kemudian dikatakan yang penting di sini adalah hikmat. Nah, sekarang kita minta hikmat Tuhan, ini sebetulnya bicara tentang apa? Begitu ya. Hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Nah, ini menimbulkan akan banyak kutak-kutik cocokologi yang begini, yang begitu, yang macam-macam. Saudaraku, sudah lama ini menjadi bahan dari penelitian orang-orang yang menyelidiki tentang apa sih arti dari bilangan 666 itu. Dan bilangannya ialah 666. Kalau saudara meneliti di dalam Perjanjian Lama, memang muncul kata 666 itu kekayaan dari Salomo, saudaraku. Emas itu 666 talenta. Jadi apakah itu bicara tentang harta, kekayaan. Nah, kalau ngomong kekayaan, kita sekarang beranjak ke Elon Musk, saudara. Iya, ini kita terbuka dengan berbagai informasi. Beberapa waktu yang lalu saya menerima sebuah short video tentang seorang ibu, ya ibu ini usianya 60 lebih begitu ya. Dan dia berbicara, karena itu hanya short, jadi saya perhatikan juga ada yang dipotong-potong. Saya tidak terlalu mempercayainya. Namun karena ini sudah ada di mana-mana, saya sampaikan, saudaraku. Saudara bisa cari, saudara bisa ketik saja nanny of Elon Musk gitu, nanti saudara akan lihat itu. Nah, dia berkata begini di dalam speech dia yang singkat dan cepat itu, dia katakan bahwa dia sempat menanyakan kepada satu orang, kelompok orang yang dekat gitu ya, circle yang dekat dengan keluarganya Elon Musk pada waktu Elon Musk itu berusia 13 tahun. Yang pada waktu itu kan tinggalnya masih di Afrika Selatan, saudaraku ya. Jadi saya nggak ngerti ini. Sampai ada yang mengkritik mengatakan, loh ibu itu kan orang Amerika, apakah dia juga dari Afrika Selatan? Kalau dia pernah jadi neni atau apa, saya nggak tahu. Saudara, tapi dikatakan dia bertanya pada mamah dari orang yang namanya Wakim, yang namanya Imelda itu, dia tanya begini, apakah anak ini usia 13 tahun waktu itu adalah antikris atau antikris? Nah, ini juga merupakan tanda tanya.
Sebelum itu pasti ada cerita, kenapa kok dia sampai muncul pertanyaan semacam itu. Keanehan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Sampai-sampai dia bertanya apakah anak ini adalah antikristus. Dan katanya orang yang ditanya itu matanya membelalak dan tidak berkedip, dan dia berkata, bukan, tidak. Tetapi dia akan menjadi penyedia dari tanda. Nah, ngomong tanda itu ya ini saudaraku, yang dimaksud tanda antikristus adalah tanda binatang tersebut. Ya, ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi dia menyediakan. Nah, ini kan bisa menimbulkan macam-macam imajinasi penafsiran dari orang-orang, ya pikiran liar itu kan bisa kemana-mana. Yaitu ini ada sosok yang berkuasa, yaitu Presiden Amerika. Bagaimana nanti langkah-langkah politiknya terhadap Israel, ini pasti berkait, saudara, kita wait and see. Ini baru berapa hari dia menjadi presiden. Kemudian dia punya menantu yang dulu pernah jadi penasihat senior dan sekarang pasti akan diangkat lagi, yaitu Jared Kushner, yang adalah pemilik dari Fifth Avenue 666, yang sekarang sudah ganti nama jadi 660 itu, saudara. Nah, kemudian dia juga dekat dengan Elon Musk, yang katanya dari kesaksian dari ibu yang tadi bicara, yang saya tidak katakan bahwa ini pasti benar, enggak. Karena saya sendiri coba cari data siapa ibu itu juga enggak ketemu, saudaraku. Yang katanya bahwa Elon Musk ini adalah calon penyedia dari tanda tersebut. Nah, kalau itu memang dia adalah seorang yang punya potensi bisa melakukan hal-hal yang seperti itu karena dia teknologinya tinggi sekali, saudara. Kita tahu ya, Tesla itu punyanya dia juga punya PayPal dan sebagainya. Ini orang jenius, saudaraku. Jenius dan kaya raya. Itulah Elon Musk. Nah, kemudian di akhir dari kalimat dari ibu tersebut, dia katakan Elon itu sebetulnya merupakan kependekan dari El Elyon. Nah, saudaraku, El Elyon itu siapa? El Elyon itu adalah, ya kalau saudara lihat ya, ini saya ambilkan ayatnya saja di dalam Kejadian ya, coba kita lihat. Ya, di dalam Kejadian pada waktu Abraham bertemu dengan Melkisedek, saudaraku ya. Abraham kan waktu itu dia mengalahkan Kedorlaomer, ya kan. Nah, ini ada di Kejadian 14 ayat yang langsung aja saya bacakan ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Allah yang Maha Tinggi itu dalam bahasa Ibraninya adalah El Elyon. Allah yang Maha Tinggi, El Elyon. Nah, lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi. Nah, saudaraku, nama Elon Musk itu kan aneh ya. Nggak ada ya orang barat yang namanya Elon, itu kan aneh. Itu karena dia memakai nama El Elyon ini, singkatan, kependekan dari El Elyon. Nah, jadi saudaraku, apakah ini terkait? Ya, Elon Musk pasti dia punya kedekatan dengan Donald Trump. Dia yang mengegulkan, salah satu dari tokoh yang berperan mengegulkan kemenangan Donald Trump di dalam Pilpres yang lalu. 277 juta US dollar, saudaraku, 4,1 T dia gelontorkan. Dia dekat. Dan pasti dia dengan Jared Kushner juga dekat. Apa yang akan dilakukan? Kita perlu mengamati, kita juga tidak boleh mengatakan bahwa, wah, Elon Musk adalah antikris.
Jaredku ada antikris, kita nggak boleh, tapi kita amati saudaraku. Karena firman ini memang merupakan misteri yang dibukakan pelan-pelan oleh Tuhan Roh Kudus. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita perlu mewaspadai, kita perlu mempelajari, meneliti, dan kita juga minta hikmat Tuhan untuk semuanya itu. Saya berharap saudara mendapatkan sedikit gambaran edukasi mengenai apa yang saya sampaikan meskipun secara cepat. Tuhan Yesus memberkati.